Shalom Aleichem Besem Mamasya, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan Romo Moses Kristianto. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab suci seperti yang Romo janjikan dalam video pertama. Saudara-saudara, kita memiliki Alkitab yang di dalamnya terdiri dari kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, dan itu termasuk dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga kitab Perjanjian Baru, berisikan Injil, Kisah Para Rasul, Surat Rasul-Rasul, dan Wahyu. Saudara-saudara, Alkitab yang kita miliki ini sungguh unik karena ditulis dalam rentang waktu sekitar 16 abad. Kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa ditulis sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Dan kitab terakhir yaitu Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes pada akhir abad pertama. Jadi rentangnya 1600 tahun, 16 abad. Sekalipun ditulis oleh banyak penulis, nabi-nabi dan kemudian rasul, akan tetapi memiliki tema yang satu, isi pesan yang satu, pesan utama yang satu. Tidak bertentangan satu dengan yang lain, tetapi membentuk suatu rangkaian yang memiliki garis merah, kesinambungan satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Alkitab, kitab suci kita ini diilhami oleh satu pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menggunakan para penulis kitab suci untuk menyampaikan firman Tuhan hingga sampai kepada kita dan membentuk satu kesatuan pikiran yang berkesinambungan. Kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, kita akan berbicara lebih dalam mengenai kitab suci. Mengapa kitab suci begitu penting? Karena kitab suci ini memuat suatu pesan yang penting bagi keselamatan kita. Di situ dikatakan nama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini memiliki makna yang luar biasa. Perjanjian mengacu kepada suatu hubungan yang suci antara Allah dan umatnya. Perjanjian Lama seperti yang mau sampaikan sebelumnya berkenaan dengan berita akan datangnya juru selamat yang Allah berikan dan akan menyelamatkan umat manusia dari cengkraman maut. Berkenaan juga bagaimana Allah mempersiapkan suatu bangsa terpilih untuk menerima Dia. Lalu bagaimana Allah mempersiapkan manusia untuk menerima juru selamat itu? Di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa Allah memberikan pewahyuan yang bertahap melalui nubuatan-nubuatan dan tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi adalah suatu peristiwa, objek, atau orang-orang yang menunjuk kepada realita yang lebih luhur, lebih agung. Tipologi dapat dianggap sebagai prabayangan daripada penggenapan rencana kehendak Allah yang adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Allah telah memberikan juru selamat, yaitu putra tunggalnya Yesus Kristus. Seperti yang
tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dalam perjanjian baru Allah memberikan hidup baru, hidup kekal kepada orang-orang pilihan, mereka yang percaya kepada Putra Tunggalnya itu. Nabi Yeremia menerukan perjanjian baru ini dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Jadi istilah perjanjian baru bukan sesuatu yang baru, saudara. Sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeskiel juga menulis tentang hal ini dalam kitab Yeskiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Nah, kita berbicara tentang kitab suci dalam strukturnya ya, saudara-saudara. Berapa sih jumlah kitab kanonik dalam perjanjian lama sebenarnya? Jana suci Kiril dari Yerusalem, Jana suci Athanasius Agung, dan Jana suci Yohanes Damaskinos menghitungnya dalam 22 bagian dengan mengelompokkan kitab-kitabnya. Angka 22 adalah angka simbolik karena bahasa Ibrani mempunyai 22 huruf. Saat ini perhitungan jumlah kitab perjanjian lama adalah 39 kitab kanonik dan beberapa buah kitab deuterokanonika yang akan kita bahas berikut ini. Mengapa umat Kristen harus memberikan perhatian pada perhitungan umat Yahudi? Alasan pertama adalah karena sebagaimana Rasul Paulus katakan, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ini tertulis dalam Roma 3 ayat 2. Posisi umat Israel begitu penting. Kita tidak bisa mengabaikan hal itu karena melalui mereka firman Allah disampaikan melalui para nabi-nabi. Alasan kedua, kita harus ingat bahwa peran utama kitab suci adalah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana yang Tuhan sendiri katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Umat Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, membaca kitab suci namun gagal menangkap pesan utama daripada janji-janji Allah tentang kehadiran atau kedatangan Mesias yang dijanjikan. Mereka memiliki pemikiran sendiri tentang Mesias itu. Mereka memiliki harapan yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh Allah. Mereka menggambarkan Mesias itu seseorang yang akan memulihkan kerajaan duniawi bagi Israel. Jadi cita-cita politis itu yang menjadi gambaran tentang Mesias mereka. Sebagaimana dalam suatu pengadilan, para saksi yang diajukan haruslah dapat dipercaya, kredibel bagi semua pihak yang terlibat. Akan tetapi ketika umat Kristen mengajukan tulisan-tulisan tertentu sebagai saksi-saksi, umat Kristen menyadari bahwa beberapa tulisan itu tidak dianggap berotoritas atau memiliki wibawa oleh pihak lain. Dalam hal ini oleh orang Yahudi, sehingga mereka mempunyai pertimbangan sendiri. Nah, kalau kita tidak memakai landasan atau kesaksian kitab suci yang diterima dan dipercaya oleh pihak lain, maka sepertinya kesaksian itu tidak akan mendapatkan tempat di hati mereka.
Untuk alasan inilah umat Kristen Ortodoks khususnya sejak Jana Suci Athanasius menyadari bahwa ada dua tingkat kewibawaan di antara tulisan-tulisan suci itu. Seperti yang Romo sampaikan tadi, di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab kanonik, yang dimaksud adalah kanonik pertama ya, protokanonika, dan beberapa kitab deuterokanonika. Orang Yahudi lebih menerima kitab kanonik yang 39 itu. Terus bagaimana dengan kitab-kitab yang termasuk dalam deuterokanonika? Mari kita bahas lebih lanjut. Kitab-kitab suci yang diakui oleh orang Yahudi pada awalnya memang dua-duanya, saudara-saudara. Jadi baik protokanonika maupun deuterokanonika. Namun ada perkembangan selanjutnya bahwa bangsa Yahudi terima kitab kanonik yang 39 itu dan menolak yang deuterokanonika. Dan itu justru ditiru oleh saudara-saudara Protestan yang hanya menerima 39 kitab saja dalam Perjanjian Lama. Jana Suci Athanasius pada tahun 367 Masehi menulis sebuah surat atau ensiklik pengumuman tanggal perayaan Paskah kepada gereja-gereja lain. Dan dalam surat itu tertulis daftar resmi pertama bagi 27 kitab Perjanjian Baru. Seperti yang kita miliki sekarang ini ya, saudara-saudara. Dengan demikian, surat tersebut menjadi tanda bahwa proses penetapan kitab kanonik oleh gereja sudah selesai pada kisaran waktu itu, pada kisaran abad keempat. Eusebius dari Kaisaria mengindikasikan bahwa pengembangan jumlah kitab Perjanjian Baru sudah didiskusikan sekitar masa konsili Nikea tahun 325 Masehi. Pengembangan jumlah kitab Perjanjian Baru dan klasifikasi kandungan isinya masih merupakan proses yang berlangsung lebih lama dan lebih kompleks. Daftar-daftar kitab suci, khususnya dalam hal ini Perjanjian Lama, yang diberikan oleh para bapak gereja itu demi kepentingan untuk mengerti proses pemilahan yang terjadi dalam gereja-gereja dan dengan sarana sinode-sinode ya. Pada umumnya para bapak ingin mengelompokkan kitab-kitab ke dalam bilangan atau jumlah 22. Jadi sesuai dengan jumlah huruf Ibrani. Akan tetapi mereka menggunakan daftar-daftar yang berbeda untuk mencapai hasil tersebut. Misalnya Jana Suci Athanasius yang menulis demikian. Kemudian ada 22 kitab dalam Perjanjian Lama. Sebab sebagaimana aku dengar, kitab-kitab itu telah diterus sampaikan bahwa inilah jumlah aksara atau huruf dalam bahasa Ibrani. Urutan dan nama masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kejadian, lalu Keluaran, selanjutnya Imamat, setelah itu Bilangan, dan kemudian Ulangan. Berikutnya Yosua putra Nun, lalu Hakim-Hakim, kemudian Rut, lagi setelah itu 4 kitab raja-raja. Kitab pertama dan kedua diperhitungkan sebagai satu kisah, dan demikian juga kitab ketiga dan keempat diperhitungkan sebagai satu kitab. Dan kitab pertama dan kedua Tawarik diperhitungkan sebagai satu kitab. Kemudian Ezra, kitab pertama dan kedua sama menjadi satu kitab. Sesudah itu ada kitab Mazmur, lalu Amsal, selanjutnya Pengkhotbah dan Kidung Agung. Berikutnya Ayub, lalu 12 kitab-kitab nabi, nabi kecil diperhitungkan sebagai satu kitab. Kemudian Yesaya dan menjadi satu kitab, lalu Yeremia dengan Baruk, Ratapan dan Epistel satu kitab. Setelah itu Yeskiel dan Daniel masing-masing satu kitab. Demikianlah sejauh ini merupakan Perjanjian Lama.
Tetapi demi memberikan ketepatan lebih, aku menambahkan juga tulisan wajib. Sebagaimana adanya, terdapat kitab-kitab lain di samping itu. Memang tidak diterima sebagai kanonik, tetapi telah ditunjuk oleh para bapa untuk dibaca bagi mereka yang mendekat dan berkeinginan untuk diajar dalam perkataan kesalehan. Kebijakan Salomo, kebijakan Sirah, Ester, Yudit, Tobit, dan apa yang disebut pengajaran para rasul dan gembala. Tetapi kitab-kitab suci yang pertama, saudara-saudaraku, dimasukkan dalam kanon. Yang kedua hanyalah sekedar dibaca atau tidak ada tempat yang menyebutkan tulisan-tulisan rahasia. Daftar ini berpengaruh tapi tidak diterima secara tepat sebab Jana Suci Athanasius memasukkan Baruk tetapi Ester tidak. Daftar Jana Suci Athanasius sedikit berbeda dari persepsi yang lebih dini dari gereja Alexandria dan gereja-gereja pada umumnya yang menerima Septuaginta, yang mencakup kitab-kitab yang diperdebatkan itu, misalnya Tobit sebagai teks yang layak dari gereja. Selain permasalahan kitab-kitab apa saja yang diakui, ada lagi permasalahan tentang teks sendiri, apa yang disebut textual platform. Oleh karena itu penting untuk memahami apa itu Septuaginta, saudara, dan bagaimana ia dihubungkan dengan isi Alkitab. Sebagai catatan tambahan, istilah yang diajukan Jana Suci Athanasius adalah untuk membedakan antara apokripa, kitab-kitab yang secara mutlak ditolak, kanonik, dan kitab-kitab yang dalam kategori layak untuk dibaca. Jadi ada tiga kategori, saudara-saudara. Jadi pertama itu yang kanonik, kemudian yang layak dibaca, yang ketiga adalah apokripa, yang jelas-jelas mutlak untuk ditolak. Akan tetapi umat Kristen Ortodoks mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk secara tepat mengungkapkannya dalam hal ini. Mari kita bicara tentang Septuaginta. Septuaginta adalah terjemahan dari kitab-kitab suci Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang diamanatkan dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi sebelum tahun Masehi, sekitar tahun 250 sebelum Masehi. Septuaginta sendiri adalah bahasa Yunani, artinya 70. Oleh karena itu diberikan simbol LXX, ya, huruf Romawi, angka Romawi LXX. Di dalam buku-buku teologi berbahasa Inggris biasanya ketika ada lambang LXX kita akan mengenal itu sebagai Septuaginta. Kisah penerjemahan tahun 250 sebelum Masehi oleh cendekiawan Yahudi, ahli kitab bangsa Yahudi, untuk memenuhi kebutuhan umat Yahudi di diaspora yang pada saat itu sudah tidak lagi berbicara bahasa Ibrani, melainkan berbahasa Yunani. Dan mereka memahami betapa pentingnya adanya suatu penerjemahan bagi kitab-kitab suci bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani untuk dapat dibaca oleh umat Yahudi di diaspora. Mengingat generasi Yahudi yang lahir di negeri diaspora tidak lagi menguasai dan memahami bahasa Ibrani, maka ditunjuklah 72 sarjana kitab suci ahli Taurat, ya, untuk mengemban tugas penerjemahan tersebut. Dari angka 72 itu kata 70 diambil, ya. Jadi tidak ditulis 72 namun diberikan nama Septuaginta atau 70. Itu merujuk pada 72
sarjana atau ahli kitab suci Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Pertama-tama adalah kitab Musa. 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch. Ini kitab yang pertama diterjemahkan. Oleh karena itu satu kitab bisa disebut tadinya adalah terjemahan asali Pentateuch ke dalam bahasa Yunani. Selanjutnya kitab-kitab lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah kitab-kitab selanjutnya dari setelah Pentateuch ya. Pada zaman kelahiran Tuhan Yesus, sebagian besar umat Yahudi tinggal di diaspora, di dalam penyebaran, dan bahasa Yunani adalah lingua franca, sehingga mereka lebih banyak menggunakan Septuaginta untuk dibaca. Alkitab mereka bukanlah teks Ibrani atau yang kemudian diformalisasikan sebagai teks Masoretik. Ketika Rasul Paulus menulis kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dia mengacu pada Septuaginta. Sesungguhnya kutipan-kutipan Perjanjian Lama oleh Rasul Paulus, misalnya 2 Timotius 2 ayat 19, secara keras lebih mengikuti teks Septuaginta daripada teks Masoretik ya. Lebih lanjut, Ibrani 11 ayat 35 menampilkan secara eksplisit referensi sejarah yang terekam dalam 2 Makabe 7. Walaupun ada beberapa contoh di mana Perjanjian Baru mengikuti teks Ibrani sebagai ganti Septuaginta, kebanyakan kutipan mengikuti teks Yunani. Banyak pemimpin Kristen perdana seperti Jana Suci Justin dan Jana Suci Irenaeus percaya bahwa Roh Kudus terlibat dalam karya penerjemahan yang oleh pemeliharaan ilahi digunakan oleh para rasul dan digunakan secara efektif untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Misalnya Yesaya 7 ayat 14 dalam versi Septuaginta. Akan tetapi orang-orang Yahudi pada akhirnya menolak terjemahan mereka sendiri. Septuaginta karena terbukti dipakai menjadi teks kitab suci Kristen, maka mereka menolak karya terjemahan mereka sendiri dan membuat teks-teks kitab lain sebagai gantinya. Bagaimana kita tahu bahwa Septuaginta adalah kumpulan tulisan kudus bagi gereja di mana-mana, dan bahwa koleksi atau korpus ini mencakup kitab-kitab yang diperdebatkan? Setelah melakukan perjalanan yang jauh, Origen pada pertengahan tahun 200-an menulis menyatakan, dalam banyak kitab-kitab suci lainnya aku mendapati kadang-kadang lebih banyak dalam salinan-salinan kita daripada dalam teks Ibrani. Kadang-kadang lebih sedikit di dalam kitab Ayub, ada beberapa pasal dalam bahasa Ibrani yang kurang dalam salinan-salinan kita. Tetapi mengapa aku harus menyebutkan semua contoh yang aku kumpulkan dengan jeripaya? Membuktikan bahwa perbedaan antara salinan-salinan kita dan milik orang Yahudi tidak luput dari perhatianku. Dalam Yeremia aku memperhatikan banyak contoh, dan sungguh dalam kitab itu aku menemukan bentuk transposisi, yaitu penempatan terbalik, dan variasi dalam bacaan nubuatan-nubuatan. Sekarang ketika kita memperhatikan hal-hal semacam itu, kita dengan segera menolak atau menganggap palsu salinan-salinan yang digunakan dalam gereja-gereja kita, dan mengajak persaudaraan kita membuang kitab-kitab suci yang sedang mereka gunakan, dan meyakinkan orang-orang Yahudi untuk memberikan pada kita salinan-salinan yang tidak akan berubah dan bebas dari kepalsuan. Apakah kita menganggap
pemeliharaan ilahi yang ada dalam kitab-kitab suci itu telah menjadi suatu yang membangun bagi segenap gereja Kristus, tidak memiliki arti bagi mereka yang telah membeli dengan sebuah harga, yang baginya Kristus telah mati. Demikian yang disampaikan oleh Origen dalam tulisannya. Dengan alasan inilah tidaklah mengejutkan menemukan para bapak gereja yang purba seperti Jana Suci Clement dari Roma atau Jana Suci Polikarpus dari Smyrna mengutip dari kitab suci semacam Yudit dan Tobit. Ketika orang-orang Yahudi pada akhirnya menolak Septuaginta dan kitab-kitab yang diperdebatkan, umat Kristen harus memperhatikan fakta tersebut dikarenakan peran kitab-kitab suci sebagai kesaksian. Hasilnya adalah kita harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, kitab normatif Perjanjian Lama bagi umat Kristen Ortodoks adalah Septuaginta bahasa Yunani. Akan tetapi, mengikuti teladan para bapak gereja, umat Ortodoks juga mengacu kepada teks Ibrani ketika mengkaji kitab-kitab suci. Terjemahan Latin yang dipersiapkan oleh Jana Suci Hieronymus yang disebut Vulgata adalah juga bagian dari warisan Ortodoks. Yang kedua, Alkitab Ortodoks selalu berisi kitab-kitab kanonik dan deuterokanonik, Perjanjian Lama. Karena semua itu diperlukan untuk memahami kitab suci dengan benar dan agar diperlengkapi sepenuhnya di dalam gereja. Umat Ortodoks sadar akan perbedaan dalam kewibawaan kesaksian antara kitab-kitab Perjanjian Lama kanonik dan deuterokanonik. Konsili Pan-Ortodoks di Jassy tahun 1642 meneguhkan bahwa kitab-kitab ini adalah kitab bagian asli dari kitab suci. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah bagaimanapun juga pemahaman Ortodoks terhadap Deuterokanonika dan penggunaannya dalam gereja berbeda dengan pemahaman Gereja Katolik Roma. Dalam Gereja Ortodoks, Deuterokanonika berarti tercakup dalam kitab sejak awal sebagai bagian dari Septuaginta, namun dengan kewibawaan yang lebih rendah. Sementara itu di dalam Katolik Roma, Deuterokanonika berarti diteguhkan ke dalam kanon di kemudian hari, yaitu pada fase kedua, namun dengan kewibawaan yang sama. Masalah yang didiskusikan yaitu bacaan yang tepat untuk sejumlah pasal di mana Septuaginta dan teks Ibrani dimasukkannya teks-teks Deuterokanonika tertentu seperti kitab 3 Makabe. Kitab ini berguna tetapi tidak menentukan maupun berdampak bagi doktrin Kristen. Demikian juga varian-varian kecil yang dijumpai dalam Perjanjian Baru itu menarik untuk dipertimbangkan, namun tidak menentukan dan mempengaruhi doktrin Kristen. Kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika atau Anaginoskoumena, artinya yang layak untuk dibaca, atau juga disebut sebagai kitab-kitab Eklesiastika yang ditetapkan sebagai bagian asli kitab suci adalah sebagai berikut: Yudit, 1 Esdras, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, Tobit, kebijaksanaan Yosua bin Sira, kebijaksanaan Salomo, Baruk, dan surat Yeremia, kitab Ester dan Daniel dalam edisi Septuaginta berisi beberapa tambahan, Mazmur 151, dan kitab doa Manase juga termasuk dalam Deuterokanonika. Sedangkan 4 Makabe adalah termasuk appendix. Jadi ini dulu saudara-saudara, kita sudah membahas tentang bagian-bagian dalam kitab suci Ortodoks, dalam hal ini Septuaginta, berdasarkan urutan-urutan. Nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana pembagian Perjanjian Lama berdasarkan isinya. Sampai bertemu kembali pada
pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom Aleichem. Besema Mashiach.